sejak muda sebelum menikah saya itu sudah punya sakit mah ya. Kalau kita nikah sudah 12 tahun ya kita menikah. Saya sering sakit mah. Kalau seminggu itu opname 2 kali. Opname 2 kali. Istri saya itu punya anak kecil, dia nggak bisa ngerawat saya. Sementara saya di rumah mertua yang di daerah Siraman. Sering Pak Agung saya itu pulang, naik sepeda motor itu jam setengah 12 malam. Itu pulang itu sambil muntah-muntah Pak Agung. Saya nggak tahu itu sakitnya kenapa. Tapi tiap kali saya opname, itu juga nggak pernah lama. Karena emang nggak punya uang untuk meneruskan opnamenya. Sampai suatu ketika, saya itu ngikuti seminar di Malang. Itu di Pondok Malang. Sebenarnya seminarnya tentang bisnis. Dan di situ itu kebetulan kita satu kelas dengan Dokter Ita ya. Dokter Ita itu teman kita dari Madura. Saya itu tanya gitu, dokter, saya punya sakit mah. Menurut jenengan itu apa ya obatnya? Saya pikir ya Promak, ranitidin atau waisan kayak gitu. Ternyata dokter itu melihat saya itu kayak paham gitu dia. Lalu beliau mengatakan ini, Mas, sampean ke atas, sampean ketemu sama asisten pembicaranya, nanti sampean minta terapi ke sana. Saya bingung itu. Terapi apa gitu. Saya pikir dipijat atau diapakan. Ternyata ketika saya ke atas ketemu sama beliaunya itu Pak Endi namanya. Beliau itu nyuruh saya duduk, ramah gitu orangnya. Duduk sini Mas. Iya Pak Endi. Pak Endi saya tadi punya sakit mah, terus kemudian saya suruh minta terapinya dengan. Itu Pak Endi senyum. Terus tangan saya diginikan. Ikuti kata-kata saya gitu. Pejamkan mata. Lalu Pak Endi mengatakan, ya Allah, saya ngikuti. Ya Allah, rencana saya memang baik, tapi rencanamu pasti lebih baik dari rencanaku. Ya Allah, keinginanku memang baik, tapi takdirmu pasti jauh lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Ya Allah, aku ridho atas apapun yang engkau takdirkan terjadi padaku. Itu nangis saya. Karena seumur hidup saya nggak pernah mengatakan, ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ridho, itu nggak pernah. Maka dari Malang sampai kemudian ke Samben, pulang ke rumah sini tuh saya nangis tuh. Sambil nyetir tuh saya bilang, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Itu di hati, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Bener-bener ngeresep gitu. Pokok saya usaha harus ada hasil. Saya usaha hasilnya harus begini, harus sesuai dengan keinginan saya. Saya nggak pernah bilang, ya Allah aku ridho. Padahal yang terjadi di kehidupan ini kan macam-macam. 1 tambah 1 bisa jadi 2, seperti logika kita. Tapi matematikanya Allah, 1 tambah 1 itu 27. Pak Agung sholat, saya makmum 27. Jadi kita nggak tahu benar-benar yang terbaik itu mana. Maka kemudian sikap yang terbaik itu adalah ridho atas apapun yang Allah takdirkan pada saya. Mulai saat itu, apapun yang terjadi, ada rekan kerja yang keluar, saya bilang, ya Allah aku ridho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Enak udah kita pasrah aja sama Allah, pasti ditata lebih baik. Kalau besok kita ada hari, besok Allah kasih makan. Jangan tanyakan rezeki kita besok. Allah lo nggak tanya kita besok ibadah apa. Udah kita yakin aja, kalau kita besok dikasih hari, dikasih nyawa, besok ada. Nah, itu ternyata membuat kita jadi sembuh dari sakit mahnya. 80% orang yang sakit mah itu ternyata karena pikirannya itu perfeksionis, karena terlalu khawatir, karena kemudian sedih yang terus menerus, karena menginginkan yang sempurna, karena melihat itu salah. Kenapa saya bisa tahu semua itu? Karena saya pelakunya. Saya dulu begitu. Lihat karyawan atau rekan kerja nggak bener kerjanya ya marah. Kemudian lihat hasilnya usaha kita nggak sesuai, marah. Kalau istri melakukan sesuatu yang sekiranya nggak benar, marah. Itulah yang membuat ternyata sakit mah. Mbak direvisi yang ini ya, di sini. Itu kalau dulu walaupun 7 kali belum sesuai dengan keinginan saya, ya saya marah. Tapi kalau sekarang, enggak. Ini udah Mbak, udah terbaik. Ini Pak, kalau ini nanti dibenahi, ini nanti akan jadinya begini. Oh iya. Dia sudah memikirkan yang terbaik. Maka tugas saya sebagai pemimpin itu kemudian juga harus berlapang dada atas usaha terbaik yang dilakukan tim saya gitu.
yang paling enak itu ketika kita itu merasa dititipi. Karena datangnya titipan itu tidak membuat kita euforia, dan kemudian hilangnya titipan itu tidak membuat kita sedih. Kalau kita udah merasa ini milik saya, nanti Allah menghilangkan itu dengan mudah, kecewa kita gitu. Padahal itu milik Allah semua itu. Diri kita, nyawa kita itu milik Allah semua. Anak kita, istri kita. Maka yang terbaik itu titipkan sama Allah. Itu milik Allah semua. Dan gunakan sebaik-baiknya untuk Allah gitu.